A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa iza qilang suzufang suzuyar fa'illah yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilm darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di atas majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa rahmanur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min akhiril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwatu iman, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda dan para pemudi yang sama-sama mengharapkan ridho serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha suci dan Allah yang maha tinggi, yang masih mengizinkan kita semua untuk berhimpun pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Ucapan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya teriring doa jazakumullahu khairan saya sampaikan kepada keluarga besar Pak Haji Toto Asbari yang telah berkenan mengundang saya pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Saya juga memohon maaf karena sejujurnya saya hampir lupa saya harus mengaji di tempat ini, karena memang 5-6 hari terakhir ini keluarga kami sedang diuji. Istri saya yang kebetulan satu-satunya itu diuji dengan sakit, sehingga karena beliau sakit, beliau lupa bahwa saya hari ini harus menyampaikan ta'lim. Dan saya baru diingatkan oleh Kang Salman
Jam 9 kurang seperempat, oleh sebab itu jam 9 kurang seperempat saya langsung berangkat dari Cileunyi menuju ke tempat ini. Dan alhamdulillah tadi pukul 9 lewat 26 saya sudah ada di tempat ini dan saat ini kita akan melaksanakan ta'lim. Ikhwatu iman yang saya muliakan, hari ini kita akan ngobrol tentang Dzulhijjah. Bulan ke-12 dalam penanggalan Hijriyah. Dan disebut sebagai Dzulhijjah karena di bulan ini kita semua pada hakikatnya diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi Dzulhijjah itu artinya pemilik haji. Satu-satunya bulan di dalam penanggalan Islam ketika kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji ini adalah ibadah yang terikat dengan waktu dan tempat. Pak Haji Toto dan keluarga besar saya tahu rajin sekali beribadah umroh. Kalau kemudian beliau berangkat ke Tanah Suci di luar bulan Dzulhijjah atau di luar tanggal-tanggal yang disyariatkan di dalam bulan Dzulhijjah, maka meskipun berulang kali datang ke Arafah, Muzdalifah, Mina, dan daerah di sekitar Masjidil Haram, maka beliau tetap tidak dihitung melaksanakan ibadah haji. Begitu juga kalau ada orang Al-Zaitun berkeliling pesantren Al-Zaitun berulang kali di bulan Dzulhijjah, maka tetap juga tidak bisa disebut sebagai ibadah haji. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang di dalamnya begitu terkandung banyak hikmah. Di pagi menjelang siang ini saya ingin membicarakan 3 saja yang kemudian harus kita maknai dari bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama terkait ibadah haji, yang kedua terkait ibadah kurban, dan yang ketiga terkait dengan ikhtiar kita membangun keluarga yang dirindukan surga. Yang pertama tentang haji. Haji ini disepakati oleh seluruh ulama sebagai ibadah yang merupakan bagian dari arkanul Islam, bagian dari rukun Islam. Yang disebut dengan rukun, apabila kemudian kita tidak melaksanakan hal tersebut, maka batal secara keseluruhan. Saya berikan contoh. Ibu dan bapak melaksanakan sholat. Salah satu rukun sholat yang tidak boleh terkurangi meskipun itu sedikit adalah membaca suratul Fatihah. Kalau ibu dan bapak tidak membaca suratul Fatihah, maka sholatnya batal. Karena haji bagian dari rukun Islam, maka siapa saja yang sebetulnya dia mampu melaksanakan ibadah haji, tapi dia tidak melaksanakan ibadah haji, meskipun ia bersahadat, meskipun dia sholat, meskipun dia zakat, meskipun kemudian dia melakukan begitu banyak ibadah dalam kehidupannya, maka tetap dia batal sebagai seorang muslim. Yang luar biasa, khusus untuk ibadah haji ini, Allah seolah-olah memberikan semacam toleransi. Dalam Al-Quran kita menemukan ayat yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi yang namanya ibadah haji ini, meskipun dia masuk rukun Islam, tapi mengikatnya hanya bagi mereka yang memiliki biaya untuk perjalanannya. Dulu Pak Bu, ketika ayat ini turun, orang Madinah itu menertawakan Nabi dan melecehkan Islam. Mereka berpikir, kenapa ya ada agama yang mensyariatkan ibadah tepira ti Madinah ka Mekah, tapi tidak semua orang diwajibkan, dan yang diwajibkan hanya mereka yang punya ongkosnya saja.
Tapi ketika orang-orang kafir melecehkan Islam, Rasul justru bahagia dengan hadirnya surat ini, dengan hadirnya ayat ini. Kenapa Rasul bahagia? Karena ayat ini adalah early sign. Karena ayat ini adalah pertanda awal bahwa suatu saat yang namanya Islam ini dan umat Islam ini tidak hanya akan ada di Makkah, Madinah, dan sekitarnya, tapi akan menembus negara Arab, bahkan menembus benua Asia. Bapak Ibu tahu sekarang jumlah penduduk muslim di dunia itu 1,8 miliar penduduk muslim. Jadi yang sholat semacam kita, yang saum semacam kita, itu bukan puluhan orang, bukan ribuan orang, bukan jutaan orang. Hari ini jumlahnya 1,8 miliar. Dan Islam terus bertumbuh. Meskipun pertumbuhan Islam bukanlah pertumbuhan agama paling tinggi di dunia. Yang paling tinggi sekarang pertumbuhan agama itu agama Buddha. Kenapa agama Buddha? Karena agama Buddha diyakini oleh sebagian orang adalah ajaran agama yang mengajarkan dua hal. Satu, kesederhanaan. Yang kedua, sikap welas asih. Jadi banyak orang sekarang ramai-ramai masuk agama Buddha. Kalau Bapak Ibu kenal, ada aktor kenamaan Hollywood namanya Keanu Reeves. Keanu Reeves itu pindah keyakinan dari Kristen menjadi Buddha. Tidak hanya beliau, tapi juga ada begitu banyak orang, para pesohor dunia yang kemudian masuk menjadi Buddha. Islam itu ada posisi yang kedua. Bahkan yang luar biasa, saking berkembangnya Islam, beberapa saat yang lalu, Persyarikatan Muhammadiyah itu membeli gereja di Spanyol, lalu kemudian diubah menjadi masjid. Beberapa tahun yang lalu saya dengan Agim berangkat ke Perth, ke Australia. Kita juga sama membeli gereja, lalu kemudian kita ubah jadi masjid. Jadi alhamdulillah agama ini jadi agama yang besar. Terbayang nggak kalau kemudian dalam ayat ini tidak ada kalimat manistato'a ilaihi sabila. Maka orang pagarsi sesoleh apapun itu, kalau tidak berhaji, maka ia dihitung bukan sebagai muslim. Maka kita bersyukur ada kalimat manistato'a ilaihi sabila, sehingga bagi sebagian di antara kita yang kemudian tidak memiliki rezeki yang cukup, kemudian kita belum bisa melaksanakan ibadah haji, lalu kemudian Allah mencabut nyawa kita. Kalau memang Allah memandang kita tidak punya kemampuan untuk berangkat haji, maka Allah insya Allah akan tetap menjadikan kita sebagai mukmin dan muslim yang baik. Ibu dan bapak yang saya muliakan, saya perlu sampaikan ya. Ibadah haji itu di Indonesia sekarang antrian paling panjangnya 40 tahun. Kita bandingkan dengan kerajaan Malaysia. Malaysia hari ini, tahun ini antrian hajinya 141 tahun. Kalau 141 tahun ibu mengandung bayi lalu kemudian bayinya sudah didaftarkan pun itu belum tentu bisa berangkat. Dulu ketika saya ngobrol ini, beberapa bulan yang lalu ketika saya ngobrol ini, banyak orang protes sama saya. Ustadz, hoax itu bohong. Saya katakan buka saja di Google. Di Google disampaikan, rilis resmi dari Kementerian Agama dan Wakaf Malaysia, antrian haji mereka sudah 141 tahun. Sehingga Malaysia bikin policy, bikin kebijakan. Yang berangkat itu satu harus masih muda. Yang kedua dipastikan tidak ada penyakit apapun dalam dirinya.
Makanya tahun yang lalu saya ditakdirkan oleh Allah jadi petugas haji, diminta oleh Pak Gubernur. Saya lalu kemudian berangkat ibadah haji. Saya harus mengawal kurang lebih 71.000 jamaah haji asal Jawa Barat. Dan ketika kita ketemu dengan orang Malaysia itu hajinya muda-muda dan sehat-sehat. Tekanan darahnya terlalu tinggi, nggak bisa berangkat. Gulanya tidak terkontrol, tidak bisa berangkat. Kolesterolnya tidak terkontrol, tidak bisa berangkat. Makanya saya perlu sampaikan, bersyukurlah jadi orang Indonesia. Sampai-sampai di Indonesia tahun ini Bu, itu ada klausul dan ada tema besar. Indonesia itu tema besar hajinya tahun ini adalah haji ramah lansia. Oleh sebab itu, karena kebijakan itu kita bersyukur tahun ini ada 4 anggota pimpinan Pusat Pemudi Persis yang diberangkatkan oleh Menteri Agama gratis melaksanakan ibadah haji. 4 orang Bu, semuanya muda-muda. Tugasnya apa? Tugasnya adalah menemani dan ngurus para lansia. Beberapa saat yang lalu Ina, mantan ketum PP Pemudi, ngontak saya, Akang mani capek. Karena terbayang Bu, dari mulai hotel sampai kemudian ke Masjidil Haram itu harus diurus. Saya bilang nggak apa-apa, mudah-mudahan capeknya bernilai ibadah. Ikhwatu iman yang saya muliakan, yang kedua, perintah haji itu unik. Karena haji ini adalah ibadah yang memprasyaratkan keikhlasan. Maka ada kalimat wa'atimul hajja wal umrata lillah. Jadi siapa saja di antara kita yang kelak berhaji atau berumroh, catatannya kalau ingin dihitung sebagai ibadah harus lillah. Karena Allah. Oleh sebab itu haji yang baik itu kalau dia pulang berangkat ibadah haji, pulang ke tanah air, pulang ke Pagarsih, lalu kemudian dia jalan, misalkan namanya Tatan. Kang Tatan ngalieu. Ieu mah pedah atos ti haji Kang Tatan terus we lempeng. Kang Tatan lempeng we terus katilu kali Kang Haji langsung we ngalieu. Ya. Nah itu enggak lillah. Ada orang lalu kemudian sudah berhaji, RT-nya lupa. Dalam rapat menyebut namanya. Baud. Teu apaleun kitu haji teh mahal jabah hesek. Ya, nungguanana puluhan belasan tahun manita disebut haji aing. Enggak boleh gitu. Ya. Dan perlu saya sampaikan, tidak di setiap kawasan muslim gelar haji itu ditempelkan pada nama. Ya. Saya secara pribadi itu kalau ngaji di mana-mana lalu kemudian panitianya meminta nama lengkap saya cuma memberikan nama Tatan Ahmad Santana. Tanpa gelar akademik dan tanpa gelar ibadah haji. Kenapa? Saya mah senangnya begitu saja. Tapi sekali lagi tidak ada larangan bagi kita untuk menyebut Pak Haji dan Bu Haji pada mereka yang sudah melaksanakan ibadah haji. Silakan. Ya. Berikutnya, ketika kemudian kita melaksanakan ibadah haji, dalam ibadah haji itu banyak sekali ritus yang memiliki hikmah. Contoh, ibadah haji itu sebelum kita masuk mikot atau umroh kita yang laki-laki itu hanya diperkenankan mempergunakan 2 helai kain yang tidak dijahit. Catat ya, 2 helai kain. Jadi saya mau tanya, kalau ada orang Pagarsih kekeh alim nganggo kain ihram, hoyongna nganggo kain batik, kenging teu?
Syarat nate 2 helai kain. Kain ihromna digentos ku kain batik kenging teu. Nahan teu. Kan 2 helai kain, nganggo samping kebat 2 helai. Nu hiji dihanap, nu hiji nutupan luhur kenging teu? Boleh. Ya. Ada sahabat saya kekeh gitu bakatku pengen kelihatan orang Nusantara ngobrol gini sama saya. Ustaz Datan, kita itu harus memperlihatkan keindonesiaan kita. Terus kumaha? Saya pengen pakai batik, boleh nggak? Pek we. Terus jamaah saya orang-orang Persis baeud ka saya, Ustaz Datan nah bet kenging, nah naon nu ngalarang. Tapi kalau ada pertanyaan, kenapa kemudian kita pakai kain ihram yang sekarang? Karena kain ihram yang kita pakai sekarang itu kain ihram yang paling pas untuk kita gunakan dalam ibadah umroh dan ibadah haji. Kabayang teu nganggo batik, luut leet kesang. Terus disusut. Leheung batikna lamun anu bener. Palebah anu luntur. Nah, jadi Pak, saya sampaikan. Jadi sebetulnya urusan kainnya kain apa itu diserahkan sama kita. Tapi nggak boleh juga karena pengen kelihatan orang Indonesia, lalu kemudian kita pakai sesuatu yang justru membuat kita tidak nyaman. Sampai kemudian saya usulin gini, kan eta kain ihram teh bodas, cukup di bawahnya segede gini ada batik yang melingkar, warnanya merah putih kan bisa. Nggak usah maksa. Sama seperti ada ide, saking pengennya kita berislam Nusantara, nanti kain kafan itu diganti pakai kain batik. Sama. Saya mau tanya, boleh nggak kain kafannya diganti kain batik? Boleh. Tapi kan ibu-ibu bakal sesah ngebungkus. Nah, oleh karena itu, ibu dan bapak, Islam itu menghargai kebudayaan. Tapi Islam lebih mengedepankan kemaslahatan. Sama seperti ibu-ibu. Ustad abdi bade umroh ayeuna kenging teu nganggo acuk hideung atanapi koneng mangan. Tapi kunaon Ustad batur masuk nganggo acuk bodas. Nah, saya perlu sampaikan, kenapa warnanya putih? Karena warna putih itu memantulkan cahaya dan memantulkan panas. Sok nganggo acuk hideung. Hareudang. Jadi ternyata segala sesuatu itu membutuhkan ilmu. Ketika kemudian kita memakai kain itu, kita mengajarkan pada diri kita, kain ihram itu tidak bersaku. Dan kain ihram itu juga sejenis kain yang nanti akan kita pakai ketika kita dikubur. Yakni kain tanpa jahitan. Kain tanpa saku. Kenapa nggak ada sakunya? Karena ketika kita berhadapan dengan Allah, kita pengen jadi orang yang paling jujur, ngobrol sama Allah, bahwa kita itu dalam hidup nggak punya apa-apa. Kalaupun hari ini ada sejumlah uang di rekening kita, ada mobil di garasi kita, ada motor di garasi kita, maka mari kita belajar bahwa itu hanya sekedar titipan. Titipan. Kenapa ada orang sampai kemudian bunuh diri karena kemudian sebagian hartanya hilang? Karena dia menganggap harta sebagai miliknya, bukan titipan Allah. Kapan kita tahu bahwa harta itu titipan? Ketika kita meninggal. Maka ketika kita meninggal, kalau kemudian ada harta di rumah kita, harta-harta tersebut dikembalikan kepada Allah dan dibagikan kepada ahli waris kita sesuai dengan hukum Allah. Jadi ada seorang perempuan yang protes sama saya. Ustadz kunaon abdi teh mung sabagian, ari pameget 2 bagian. Saya bilang bagian dari siapa?
bagian harta dari pun bapa. Ari kitu eta harta tuang rama teh harta hidup. Sumuhun atuh Ustaz, sumuhun ti mana? Milu gawe ge henteu. Ilaing mengan ukur milu lahir. Bukan. Pak Haji Toto dengan ibu punya harta. Suatu saat wafat. Itu bukan hartanya Kang Salman dan adik-adik. Itu harta Allah. Nanti balikin ke Allah dan bagilah harta itu sesuai dengan hukum Allah. Itu logikanya. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan. Saking kita belajar ikhlas, maka ketika kita talbiyah, kalimatnya itu luar biasa. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi nanti kalau ibu dan bapak berhaji dan berumroh di pesawat itu, ketika kemudian pesawat melintas Qornul Manazil, batas tanah suci, kita langsung ngobrol sama Allah. Ya Allah, aku datang memenuhi undanganmu. Makanya kalau kita turun dari pesawat di bandara King Abdul Aziz International Airport itu ada tulisan besar. Marhaban ya duyufur rahman. Kunaon taraka baca ku jamaah haji atawa umroh, sabab nalika turun teh lain ningali aksara eta. Tapi zaman kiwari mah nalika turun teh lolobana selfie. Buru-buru dipoto lalu kemudian dipost di Instagram, I have just landed at King Abdul Aziz International Airport. Boleh nggak kayak gitu? Boleh, Bu. Boleh. Umatnya orang teh ulah cepat jadi umat Islam teh. Ada orang lalu kemudian moto sedang umroh lalu kemudian cek ibu teh kieu isi eta manis sombong. Amalan hangus gara-gara status. Ibu ngaji di-upload lalu kemudian ada orang ngomen ke ibu, ih kunaonnya ngaji-ngaji wae mane di-upload atuh engke jadi ria. Saya sampaikan ke ibu ya, Rasul ketika kemudian berkurban, Rasul itu naik ke atas bukit, lalu dari atas bukit ia menyeru, hadhihi udhiya fi ali Muhammad. Ini adalah hewan kurban dari keluarga Muhammad. Rasul menyampaikan itu di ruang publik. Untuk apa? Agar orang melakukan hal yang serupa. Jadi boleh ya. Ngan anu teu kenging teh berlebihan. Contoh, saya suka larang jamaah kalau tawaf sambil di live IG. Tawaf teh bari kieu we haye. Enggak boleh. Kenapa? Karena seperti sholat. Seperti sholat ya kita harus khusyuk. Yang orang lupa membedakan antara tawaf dan sholat. Akhirnya beberapa kelompok karena katingali jamaah nakalah ka ngobrol, akhirnya tiap putaran itu doanya beda-beda. Mohon maaf ya kalau bagi kita yang dibesarkan di Jamiah Persis, kalau kita tawaf itu kan bacaannya cuma satu. Dari Ruknul Yamani ke Ruknul Aswadi. Bacaannya sederhana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba ibu dan bapak ikut ke bimbingan lain. Tiap putaran doanya beda. Kenapa beda? Saya menduga, saya berhusnudzon agar jamaahnya fokus. Gimana kan pedah nganukur doana didinya haye we ngobrol ningali orang Turki ih eta geulisnya, ningali orang Afrika ih eta hideung jaba badagnya, ngalangkung kebetulan baunya nggak nyaman ih si eta bauna teu ngeunah. Nggak boleh gitu. Jaga kekhusyuan. Lalu kemudian ada kalimat labbaik la syarika laka labbaik. Kita datang beribadah haji atau umroh itu mensucikan ketauhidan kita. Jadi kalau ada orang berangkat haji dan umroh, pastikan niatnya suci karena Allah dan jangan menduakan Allah, apalagi di rumah Allah. Pak Bu, dulu
tahun 90-an, kiswah Ka'bah itu sampai ke bawah. Kenapa sekarang kemudian kiswah Ka'bah itu, penutup Ka'bah itu tidak sampai ke bawah? Karena banyak orang yang mengguntingnya untuk dijadikan jimat. Saha nosok nektekanana orang Indonesia. Dabatur Matahara. Yang unik sekarang kiswahnya dikaluhurkeun beak akal teu anu sok musyrik henteu. Kumaha carana? Naon we nu digosok-gosok kana Ka'bah? Bawa sapu tangan gosokeun kana Ka'bah. Bawa cincin gosokeun kana Ka'bah. Dibawa ke Indonesia lalu kemudian dengan bangga simkuring mah gaduh karomah, gaduh barokah. Di mana? Ieu sapu tangan ieu teh tos nempel kana Ka'bah. Rusak. Oleh karena itu, haji itu mengajarkan kita tentang memurnikan keyakinan kita kepada Allah dan tidak menduakan Allah. Lalu kemudian nanti ada tawaf. Apa tawaf itu maknanya? Tawaf itu kita harus istiqomah dalam hidup. Ingat, sebaik-baiknya tawaf itu adalah tawaf yang lingkarannya, jarak kita dengan Ka'bahnya tetap sama. Panima sok anu kieu tawaf tetap melenceng ke sini. Saya mengajarkan terus saja di putaran yang sama. Karena jarak antara bahu kita dengan Ka'bah dan posisinya, derajatnya itu harus tetap sama. Dan uniknya Ka'bah itu disimpan di sebelah kiri dada kita. Menunjukkan apa? Semestinya Allah itu selalu ada beserta dengan degap jantung kita. Jadi kemana-mana Allah tuh gak boleh ditinggalin. Makanya kita diajarkan pakaian yang paling baik itu libasut taqwa. Harus nempel sama diri kita. Bapak jadi pedagang yang takwa. Ibu jadi ibu rumah tangga, jadi ibu rumah tangga yang takwa. Saya jadi guru, diusahakan jadi guru yang bertakwa. Sebentar lagi kita akan pemilu, kita doakan anggota DPRD-nya, anggota DPR RI-nya, presidennya, kita doain adalah orang bertakwa. Kenapa mesti bertakwa? Karena orang bertakwa itu akan senantiasa merasa ditatap lekat oleh Allah. Sehingga dia tidak memiliki ruang seinci pun untuk melakukan kemaksiatan. Pak, Bu, kalau Bapak Ibu punya anak bertakwa, dia sekolah di mana saja, dia rumah tangga di mana saja, Bapak Ibu bakal tenang. Kenapa sekarang banyak ibu dan bapak kudu ngalelentuk nungguan budak balik jam 10, jam 11. Ketika datang lalu kemudian dicek, buka bahamna, bau alkohol tuh. Kenapa jadi galau orang tua teh? Satu, kita harus ngaku, sebagian dari kita harus ngaku bahwa ketakwaan itu gagal kita semayamkan di dalam dada anak-anak kita. Saya mah bersyukur ya sekarang ujian nasional itu tidak diberlakukan. Dulu ketika ujian nasional diberlakukan, saya nggak pernah melihat di negara lain ujian nasional semencekam di Republik ini. Soalnya dimasukkan ke truk, truknya digembok. Turun, si bundel-bundel soal itu ada di dalam box, boxnya digembok. Setelah itu dibuka, dikirim ke sekolah-sekolah. Si amplopnya itu lalu kemudian disegel. Setelah itu oleh pengurus kepala sekolah dimasukkan ke lemari, lemarinya disegel dan lemarinya digembok. Tidak cukup dengan itu, keesokan harinya waktu anak-anak kita mau ujian digeledah. Digeledah tubuhnya, dia bawa apa? Cukup dengan itu enggak, pakai CCTV di mana-mana. Sudah ada CCTV, satu ruangan ada 2 pengawasnya. Dan yang luar biasa, saenggeus diajar siga kitu ge lulus. Ustad kumahanya salaki abdi beunghar sieun salingkuh, sieun nikah deui. Tapi kieu-kieu wae ge abdi ripuh. Kudu kumaha?
Serba salah. Oleh karena itu, kita mah doain keluarga kita itu yang penting mah takwa. Ya. Kalau jadi orang bertakwa, kalau jadi orang kaya, kalau takwa dia rajin berzakat, berinfak, bersodakoh, dan berwakaf. Ya. Saya selalu kagum kalau saya datang ke sini, karena keluarga ini adalah keluarga yang menjadikan rumahnya sebagai madrasah. Ya. Ngadain pengajian, membuka rumahnya untuk kita semua, belajar di tempat ini. Jadi nanti mudah-mudahan anak-anak kita juga bisa melakukan hal serupa dengan apa yang dilakukan oleh keluarga ini. Kan gitu ya. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, sudahlah ya itu haji. Yang kedua kita bicara tentang kurban. Kurban itu apa, Bu? Penyembelihan. Kurban dalam makna yang sempit itu udhiyah atau hadyu. Udhiyah kita lakukan di Indonesia dengan menyembelih hewan-hewan yang disyariatkan. Saya perlu catat ya, dan saya perlu tegaskan, hewan-hewan yang disyariatkan. Kenapa? Agar tidak ada tiba-tiba orang yang punya kreativitas. Ustadz, urang pagarsi mah ada teresep daging sapi, teresep daging domba, resepna daging hayam. Kumaha lamun mencit hayam tapi 4 jutaan. Kacit teu? Henteu. Sok tanyain ke panitia kurban. Kalau saya punya uang 4 juta dibeliin domba yang hidup, itu dapat dagingnya dikit. Lebih besar kalau saya punya uang 4 juta itu dibelikan daging domba atau daging sapi. Tapi kenapa saya harus beli yang hidup? Karena itu syariatnya dan gak boleh ditawar-tawar. Domba oleh 1 orang, sapi oleh 7 orang, unta oleh 10 orang. Dan saya perlu catatkan, itu hitungan maksimal. Jadi boleh nggak sapi oleh 1 orang? Boleh. Boleh nggak 1 orang kurbannya 10 sapi? Boleh. Aina domba kaci ku 7 keluarga? Nggak bisa. Jadi itu adalah batasan maksimalnya kalau kita mau iuran. Oleh sebab itu saya kalau datang ke sekolah-sekolah itu sering nanya sama saya. Ustadz, di sekolah kami mah anak-anak itu belajar kurban. Sakelas 28 jalmi. Teras ngempelkeun artos ngagalih domba. Eta kurban sanes Ustadz. Jawaban saya sesuai dengan niat. Itu mah masuknya pada klausur belajar berkurban. Kemarin misalkan mohon maaf ya Pak Kapolri itu kirimin hewan kurban kemana-mana. Termasuk mohon maaf di lingkungan Jamiah Persis. Saya lalu kemudian mengkritik salah satu jamaah, salah satu pimpinan jamaah. Saya bilang itu tolong tulisannya bukan sapi kurban Kapolri. Karena Kapolri kita itu agamanya Katolik. Orang Katolik tidak diwajibkan melaksanakan kurban. Jadi gimana kalau pengen disebut kurban? Disebut kurban kalau Pak Kapolri memberikan sapi itu ke masjid, boleh nggak? Boleh. Lalu kemudian oleh masjid, sapi ini diberikan lagi kepada 7 orang. Misalkan Kang Tatan, Teh Titin, Atutun, gitu kan? Sampai kemudian 7 orang, boleh nggak? Boleh. Jadi di Islam itu kadang Bu ada satu kasusnya sama, tapi kemudian hukumnya jadi beda karena akadnya beda. Contoh, ibu-ibu sering nanya sama saya, Ustadz kunaon si arisan teh punten ya, punten pisan ini agak sensitif. Arisan teh kunaon teu kenging. Bagi saya sederhana, arisan teh teu puguh akadna.
Akadna naon sok? Silaturahmi atau silaturahmi mangarona ge bapak-bapak silaturahmi. Kalau dapat duluan maka dia minjem kan? Kalau dia dapat di akhir dia nabung. Akadnya aja nggak jelas. Nu dapat di tengah-tengah, satu dia ngambil tabungan, yang kedua dia minjem duit. Jadi lamun kekeh erek maksa arisan sok karitu. Sing terbuka, punten abdinya kenging tipayun, abdi namut artosnya kasadayana, engke ku abdi bade diuihkeun tiap sasih dicicil. Upami abdi maot eta janten kapiat kanggo keluarga abdi. Jaba banyak syaratna teh Bu. Kadua kudu berkeadilan. Katilu ulah matak jadi baeud. Kaopat lalu kemudian tidak jadi tempat gibah. Tapi luar biasa ketika dikasih banyak syarat, ibu-ibu teh nampi. Usadlahkeun lah syaratna 7 ge asal arisan halal abdi mengiringan. Ari poligami salaki ngan ukur hiji syaratna teh adil, ibu-ibu teh nolak. Nah ini ya. Nah itu kurban. Terus ada lagi hadyu. Kalau hadyu dilakukannya di tanah suci bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji. Nah yang kedua Bu yang harus kita ingat, kurban juga dalam makna yang lebih luas itu disebut sebagai qatlul hubbi. Apa qatlul hubbi itu? Memotong atau membelokkan keinginan. Saya kasih contoh. Tolong dijawab dengan sejujur-jujurna. Ari tahajud tunuh teu? Tunuh. Hoream tuh. Capek ya. Tunuh kan? Nikmat mana jam 3 itu? Tahajud atau tidur? Tidur. Alhamdulillah normalnya sadayana. Nah, ibu itu betul. Jam 3 itu nyamannya kita tidur. Nikmatnya kita tidur. Tapi lalu kemudian kita qatlul hubbi, kita memotong keinginan. Ah enggak, saya mah enggak mau ngelanjutin tidur. Saya mah mau sholat 11 rakaat melaksanakan tahajud. Maka tahajud yang semacam itu disebut sebagai kurban. Itu kurban. Ya. Contoh lain. Saya mau tanya Bu, uang 5.000 itu besar atau kecil? Kecil. Alhamdulillah baleunghar orang dia mah 5.000 teh kecil. Berarti kalau ngisi kotak amal 5.000 nya orang dia mah nya. Karena 5.000 itu kecil. Awas ya lamun aya nu 2.000. Kan kecil. 5.000 itu kecil misalnya. Kalau 1 juta besar. 1 juta itu bermanfaat gak buat kita? Bermanfaat. Suatu saat masjid itu perlu diperluas. Satu saat masjid itu perlu diperlebar. Ibu dengan 1 juta itu bisa beli baju baru, kerudung baru, sendal baru. Dan pakaian-pakaian semacam itu kita sukai sebagai bagian dari normalnya kita sebagai manusia. Tapi lalu kemudian ibu teh moal, abdi mah moal ngagalih acuk engal. Saya akan gunakan uang ini untuk membangun masjid. Maka itulah yang disebut dengan qatlul hubbi. Sama Bu dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Kemarin saya goda orang yang mau nutup ongkos haji. Saya ngobrol, bade haji ayeuna mohon. Sabaraha ayeuna kanggo ngaberesan teh? Sekitar 28 29 Ustaz. Lamun dijumlahkeun jadi sabaraha? 54. Saya kemudian ngobrol gini, tahu nggak 54 juta itu Bu, kalau ibu ngasihnya ke saya akan bawa ibu keliling di 8 negara Eropa. Kita bisa turun di Paris, kita lalu kemudian ke Brussels, Belgia, kita berangkat ke Amsterdam, kita geser ke Jerman, setelah itu kita bakal berangkat ke Praha, Republik Ceko, setelah itu kita akan berakhir di Budapest, Hungaria.
54 juta. Dan tempatnya indah luar biasa. Sekarang uang itu dipakai haji. Saya mau nanya, ibadah haji itu di kota mana? Makkah. Tidak ada satupun ritus ibadah haji yang dilaksanakan di Madinah. Janten kacite pami urang ibadah haji ngan ukur ka Mekah hungkul. Kacite? Kaci. Dan tidak ada satupun rukun haji yang ada di Madinah. Tolong perhatikan, umroh itu ibadah yang dilakukan di seputar Masjidil Haram. Haji ibadah yang dilakukan di seputaran kota Makkah. Jadi sederhana. Makanya kalau bapak ibu kaya, umroh itu bisa bolak-balik di sana ngan ukur 4 jam balik lagi ke Indonesia boleh. Pakai pesawat pribadi. Saya perlu sampaikan ini ya karena dulu sempat ada hoax ketika, mohon maaf sekali, meskipun saya tidak memilih beliau. Dulu ketika Pak Jokowi, ketika masa pemilu, presiden yang pilihan kedua kemarin, itu lalu kemudian beliau berumroh. Umrohnya hanya 3 hari. Lalu tiba-tiba ada orang menyebar hoax, iya bohong cenah. Manya ya umroh 3 poe. Kenapa ada yang bilang bohong? Karena secara umum yang umroh itu 9 atau 12 hari. Kenapa 9 atau 12 hari? Sabab urang mah umroh teh milu karena pesawat komersial. Jadi nanti kalau di sini Pak Haji Toto sudah punya pesawat pribadi, itu bisa berangkat Rebo sampai di sana Kamis dini hari. Kamis dini hari beribadah ngan ukur 4 jam. Selepas itu teh ke Asalman. Geus lah, wih deui we ka dieu. Jumaah tos di dieu. Ai urang mah nyapan punya lebarnya. Maknya cenah ih mayar sakitu ngan ukur 3 jam di dituna. Mantak urang mangubek sagala rupa didatangan. Nah itu. Nah ikhwatu iman yang saya muliakan, berikutnya kurban itu adalah salah satu ibadah yang paling tua. Maka ada kalimat watslu alaihim naba abnai adam bil haq id qaraba kurbanan. Katakanlah dan ceritakanlah wahai umat manusia terkait kurban yang dilakukan oleh 2 anak Nabi Adam. Anak Nabi Adam yang berkurban itu siapa, Bu? Qabil dan Habil. Kenapa mereka harus berkurban? Halo? Bapak? Oh, karena istri. Memang di beberapa syarah, mohon maaf, di beberapa sirah, memang ada yang mengatakan seperti itu. Jadi 4 anak pertama Nabi Adam itu adalah Qabil, Habil, Iklima, dan Labuda. Nugalis mana? Iklima. Waktu itu, mohon maaf ya, waktu itu hukum nikah itu boleh kakak menikahi adiknya. Dan ibu nggak usah protes. Ustad kunaon cenah eta nya putrana Nabi Adam tiasa nikah cenah karaina. Heuh lamun teu nikah kadinya mah nya nikah kana onta. Pan jenisna ge namanya sakitu. Lalu kemudian pengen nikah ke Iklima. Oleh karena itu dalam tanda petik sejumlah ahli tafsir menyampaikan dilaksanakanlah sayembara siapa yang paling berhak dapat Iklima. Akhirnya dilakukan kurban. Qabil dan Habil. Siapa yang diterima? Qabil. Siapa yang diterima? Habil. Siapa yang membunuh? Qabil. Kenapa Habil diterima kurbannya? Dombanya bagus, niatnya lurus. Jadi tolong diperhatikan ya, kurban yang paling baik itu hewan kurbannya bagus, niatnya lurus. Makanya mohon maaf saya termasuk orang yang protes keras ketika banyak lembaga-lembaga zakat, puntennya, ini kritik konstruktif. Ketika banyak lembaga-lembaga zakat dan lembaga-lembaga kemanusiaan Islam
yang mulai seneng bikin iklan pamurah-murah hewan kurban. Bayangin kalau ibu datang ke jalan-jalan protokol itu banyak tuh, kurbanlah di kami hanya 1,5 juta. Saya yakin di tempat ini hewan kurban paling murah, domba itu, yang layak itu sekitar 3 juta. Eta lamun 1,5 juta, eta teh duka bapak ucing, duka anak anjing. Kan gak boleh. Saya mau tanya, Qabil waktu itu kurban nggak? Kurban. Tapi nggak berkualitas. Habil berkualitas. Akhirnya Habil lah yang kemudian diterima kurbannya, tapi lalu kemudian Habil dibunuh oleh Qabil. Kenapa? Iri. Jadi ibu, bapak tolong perhatikan. Ada dosa-dosa paling tua di dunia. Satu dosa paling tua di dunia itu takabur. Ditampakkan oleh iblis yang tidak mau sujud kepada Adam. Yang kedua, dosa paling tua di dunia itu setelah takabur tamak. Yakni ketika Nabi Adam memakan buah khuldi. Dan yang ketiga dosa paling tua di dunia itu adalah dengki. Seperti yang ditampakkan oleh Qabil kepada Habil. Oleh karena itu saya minta setiap hari kita membersihkan diri kita dari 3 dosa tua itu. Nggak boleh takabur. Ya. Nahu belum bagus nilainya, sorof belum ngerti, balagoh nggak ngerti, mantik nggak paham, usul fikih nggak terlalu keren, ulumul Quran nggak terlalu bagus, ulumul hadis nggak pernah belajar, tapi ketika melihat orang lain ibadahnya beda dengan kita dengan sok gagah mengatakan bahwa kamu salah dan cuma sayalah yang benar. Hati-hati. Hati-hati. Saya masuk daerah Cibiru Indah 8 itu tahun 2004. Waktu itu jamaah cara sholatnya beda-beda. Dan saya kurang lebih baru bisa menyelesaikan itu setelah saya hidup di situ 15 sampai 16 tahun. Ustadz kunaon lami-lami teuing ngarobah masyarakat teu nanaon da Rasul ge butuh waktu 23 tahun untuk mengubah Jazirah Arab. Oleh karena itu dakwah itu adalah jalan panjang yang harus kita lakukan dengan penuh welas dan asih. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, berikutnya yang terakhir adalah tentang keluarga. Ya. Kalau kita baca Quran yang terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, maka kita akan menemukan tipologi-tipologi keluarga. Ada keluarga yang paling ngaco, yakni keluarga Abu Lahab. Tergambar dalam surat Al-Lahab. Abu Lahab itu, Bu, punya istri. Siapa nama istrinya? Ummu Jamilah. Apa kerjaan Ummu Jamilah? Ngagosip. Gibah. Jadi tolong perhatikan ya. Abu Lahab dengan Ummu Jamilah itu pasangan yang serasi luar biasa. Nu hiji ngaco, nu hiji edan. Kalau ngaji semacam ini, mereka ikut. Tapi duduknya nggak di depan, duduknya itu di belakang, di samping, di mana-mana. Terus ketika Nabi sedang ngobrol, Abu Lahab dengan Ummu Jamilah itu memprovokasi jamaah yang lain. Apal teu ieu saha? Ieu teh Muhammad. Ponakan di dieu, ngan gelo budak teh. Ditanya kunaon kitu gelo? Wajar gelo, lahir teu aya bapakna. Setelah tumbuh ibuna maot. Setelah itu dititipin ke saudaranya, saudaranya meninggal. Jadi ieu teh teu boga pegangan, jadi gelo jelema ieu teh tong didengekeun.
Dan itu dilakukan oleh Abu Lahab dan Ummu Jamilah. Makanya Ummu Jamilah itu dikenal sebagai perempuan yang suka membawa kayu bakar. Artinya kan bukan jualan areng, teteh. Tapi dia seneng ngomporin orang. Tapi aya untungna. Ummu Jamilah mah resep ngagosip ge gelis. Jadi kalau mau nyunah ke Ummu Jamilah itu harus pas. Syarat ngagosip teh gelis. Ieu mah gelis henteu ngagosip resep. Naon araheunana coba? Jangan ya. Setelah itu ada yang suaminya salah tapi perempuannya solehah. Fir'aun dengan Asiyah. Fir'aunnya jahat luar biasa, Asiyahnya solehah luar biasa. Setelah itu lalu kemudian ada yang laki-lakinya baik, namanya Nabi Lut, tapi istrinya jahat. Siapa nama istrinya? Presiden kita namanya siapa? Istrinya siapa? Hah? Bu Iriana. Ari ka pamajikan Jokowi apa? Kieu teh ari loba teuing hirup di Pagarsih teh. Itu Pak RT, saha bojona? Bu RT. Hah? Istrinya itu namanya Walihah. Nabi Lutnya baik sekali, istrinya jahat. Dan istri Nabi Lut itu termasuk perempuan yang pro terhadap LGBT. Berikutnya ada yang suami istrinya baik. Siapa? Nabi Ibrahim. Bagus ya, tidak ada yang bilang gini. Ada juga yang suami istrinya baik. Siapa? Saya. Harus pedenya punya. Siapa itu? Saya. Dan di mana-mana jawabannya Ibrahim. Padahal Nabi Muhammad juga suami dan istri baik. Kenapa cik Ibrahim? So, kenapa? Bapak para nabi. Ada lagi yang lain? Apa teh? Rahmatan lil alamin. Ada lagi? Oh. Karena di Qur'annya ada kalimat qad kanat lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tuh nyada salah ge diturut tuh haye. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Jadi sampai ditulis dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Keluarga Nabi Muhammad gak pernah disebut dalam Quran. Tapi keluarga Nabi Ibrahim disebut. Ceritakanlah oleh kalian, sampaikanlah oleh kalian, ketahuilah oleh kalian bahwa terdapat contoh-contoh baik dari Ibrahim dan keluarganya. Jadi kalau kita mau membangun rumah tangga, yang patut dicontoh itu adalah keluarga Nabi Ibrahim. Nu mana nu dicontohna? Kade Pak ulah sok kieu. Mamah hafal teu keluarga di Islam teh aya 4 tipologina. Hiji aya nu ngaco duanana, Abu Lahab jeung Ummu Jamilah. Aya anu salakina bageur tapi pamajikanana ngaco, Nabi Lut jeung bojona. Aya anu salakina soleh tapi salakina ngaco tapi pamajikanana bageur, Fir'aun kalih bojona. Nu terakhir mah aya duanana bageur. Teras kumaha Pak? Jadi kudu kadinya. Teras kumaha Pak? Tah, Ibrahim mah ngawayuh. Padahal kan bukan itu. Apa yang dicontohkannya itu enggak, bukan soal poligaminya. Tapi Ibrahim yang pertama dirinya itu disebut sebagai Khalilullah. Khalilullah itu artinya kekasih Allah. Makanya sebagai kekasih diuji. Kenapa Nabi Ibrahim itu diujinya, itu lalu kemudian mengorbankan apa yang dia cintai. Karena predikat yang melekat pada dirinya
adalah kekasih Allah. Allah pengen ngecek dia cinta nggak sama aku. Dan cinta sejati itu adalah dia berani mengorbankan apapun untuk zat yang dicintainya, termasuk hal-hal yang ada di sekelilingnya. Dan jangan dikira ya, sebelum Nabi Ibrahim hendak menyembelih Ismail, sebelum itu Nabi Ibrahim itu banyak berkorban. Salah satu pengorbanan besar dari Nabi Ibrahim ketika muda adalah ia rela kehilangan cinta ayahnya yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Jadi kalau saya ke Masjid Lautse, mohon maaf ya, itu salah satu masjid yang dimiliki oleh teman-teman etnis Muslim Tionghoa. Itu banyak Bu orang Tionghoa yang masuk Islam, lalu kemudian mereka diabaikan oleh keluarga besar. Terus mereka ngobrol sama saya, Ustadz, saya itu sebetulnya orang tua mampu. Tapi karena saya masuk Islam, sekarang saya tidak diurus. Apa jawaban saya? Gak jadi soal. Anda sedang belajar jadi Ibrahim. Yang rela kehilangan kecintaan ayahnya untuk memperoleh kecintaannya. Gitu. Setelah itu lalu kemudian Nabi Ibrahim punya anak kan. Anaknya sangat dicintai. Terus Allah meminta pengorbanan sesuatu yang sangat dicintai. Jadi sebetulnya Ismail bagi kita tuh beda-beda. Kenapa Allah minta Ismail? Karena di seluruh dunia ini yang paling dicintai Ibrahim itu Ismail. Jadi kalau kita ingin disebut sebagai kekasih Allah, belajarlah kita berkurban dengan sesuatu yang sangat kita cintai. Dan kenapa akhirnya dalam bentuk hewan? Karena hewan itu merepresentasikan kepemilikan. Jadi biasakan kita juga berkurban dengan sesuatu yang sangat kita cintai. Terjadi bencana. Contoh ya, sekarang terjadi bencana di Lumajang. Kemarin ada banjir lahar dingin. Banyak orang kehilangan rumahnya. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bantu. Yang unik ketika terjadi gempa di Cianjur, saya datang. Ketika dulu gempa di Lombok, saya sampai 3 kali datang. Ketika ada likuifaksi di Palu, Donggala, dan Sigi, saya datang. Kesenangan orang Indonesia itu, kalau terjadi bencana, mereka mengirimkan baju layak pakai. Tapi mohon maaf setelah dicek, ternyata saya lebih banyak melihat orang itu buang baju ketimbang sodakoh baju. Ada nggak bedanya buang dengan sodakoh? Kalau sodakoh itu sesuatu yang kita cintai. Cek ibu teki, ya teh pantes keneh, ku saya dipakai. Tapi saya dedeh ke masyarakat anu aya di Cianjur. Karena Islam ngajarin saya ruhama'u bainahum. Saya harus mencintai umat yang lain. Maka saya memberikan sesuatu yang saya sukai. Iya maka jen mere daster ngesbolong kelekna. Akhirnya kenapa akhirnya jadi numpuk di BPBD di Cianjur. Nggak bisa dipakai. Karena itu bukan pakaian layak pakai. Pilapen jadi picenen. Oleh karena itu saya minta kalau suatu saat terjadi bencana atau apa, biasakanlah kita memberikan sesuatu yang masih kita cintai. Kan Bu bedanya berkurban dengan membuang itu sederhana. Berkurban itu sesuatu yang masih kita menyimpan cinta atas dirinya. Itu kurban. Tapi kalau di rumah sapatu teh memang saya kene teu bolong teu nanaon, tapi kita tuh udah nggak suka, udah nggak pernah pakai, ngahunyud teu puguh. Aya 8 rampasan, kemudian kita serahkan itu. Maka mohon maaf, pertanyaan saya di mana nilai kurbannya? Sama seperti kita kalau mau ngasih uang ke masjid, ada uang 2.000 lepet soeh. Terus kita serahkan. Punya nilai nggak? Ada nilainya 2.000 rupiah. Tapi kalau kemudian kita tanya dengan jujur pada diri kita, apakah kita masih suka dengan uang itu? Lalu kemudian kita jawab tidak, berarti kita sedang tidak melakukan kebaikan.
Makanya saya ngajarin diri saya dan anak-anak saya itu harus belajar. Saya bilang gini ke Azri, anak saya yang hari ini pergi mondok. Azri, biasain ya kalau ngasih sodakoh itu, jumlah uang yang kira-kira bikin hatimu bergetar. Gimana Pak? Contohnya gini, kalau 2.000 kamu sudah nyimpennya, sudah tanpa pikir panjang, sudah tidak membuat hatimu bergetar, naikin ke 5.000. Kalau 5.000 Ajri teh udah gini, duh ini gimana ya, padahal saya teh masih butuh, ini teh masih manfaat buat saya. Terus dimasukin, nilai ibadahnya lebih besar. Gitu. Makanya kan kisah-kisah sahabat Nabi itu luar biasa. Ibu tahu kan kisah hijrahnya Nabi beserta para sahabat dari Makkah ke Yathrib. Waktu itu Utsman bin Affan ketika sampai di Madinah itu disambut oleh kelompok Ansor, lalu kemudian yang ditawarinnya hal yang luar biasa. Sampai kelompok Ansor itu yang punya istri lebih dari satu, itu nawarin ke Utsman bin Affan itu. Aku punya istri 2, 3. Kalau kamu suka silahkan ambil salah satunya dan aku akan ceraikan. Tah omatnya nu kieu mah tong diturutan, Pak. Bukan level kita. Bukan level kita. Tapi kenapa para asatid menceritakan sirah ini? Untuk menunjukkan bahwa umat Islam di zaman dulu itu saking cintanya terhadap sesama, mereka berani memberikan sesuatu yang sangat mereka cintai dan mereka sayang. Contoh ya, di beberapa kilometer, beberapa ratus meter dari sebelah sini ada pondok pesantren Persis Pajagalan. Kemarin waktu wisuda ada permintaan dari Pajagalan. Jam 8:30 saya telepon Bu Atalia. Teh, besok mau nggak ke Pajagalan? Pajagalan yang di mana Ustadz? Mohon di Jalan Pajagalan ada pesantren Persis. Terus Teh Lia ngobrol gini, oh itu ya yang punya masjidnya Heritage. Betul. Akhirnya pagi-pagi beliau datang, hadir di wisuda Pajagalan. Ketika ngobrol, Teh Lia tercengang karena baru tahu bahwa Pajagalan itu didirikan tanggal 14 Maret tahun 1936. Dulu pesantren Persis itu cuma satu Pak, tahun 36 itu. Sekarang jumlahnya sudah ratusan. Bahkan kalau dengan PAUD jumlahnya sudah ribuan. Yang bikin Teh Atalia terkagum-kagum, Ustadz, saya itu baru datang ke pesantren yang persis ada di tengah kota. Dan Pajagalan itu satu-satunya pesantren yang ada di tengah kota. Terus apa yang bikin kagum? Yang bikin kagumnya itu siapa ini yang mewakafkannya? Kalau orang yang mewakafkannya itu hubudunnya, maka dia nggak bakalan mungkin mewakafkan tanah Pajagalan. Ngapain diwakafkan? Di tengah kota, pusat bisnis luar biasa, tapi karena ia ingin jual belinya dengan Allah, ia lalu kemudian menyerahkan tanah itu untuk dijadikan sebagai fasilitas dakwah. Oleh karena itu punten ya, meskipun Bapak Ibu sekaya apapun, Bapak Ibu mau merenovasi Masjid Pajagalan, saya sampaikan, Masjid Pajagalan itu bentuk luarnya tidak boleh diubah karena sudah masuk cagar budaya. Jadi sama seperti bentuk SMA 3, SMP 5, SMP 2. Dalamnya boleh diperbaiki, tapi bagian luarnya harus tetap. Lalu beliau nanya, ini siapa yang mendirikannya? Saya jawab, yang mendirikannya, yang mendaftarkan Pajagalan itu Bu, itu Pak Muhammad Nasir. Suratnya itu ditenteng oleh Pak Muhammad Nasir, diserahkan pada pemerintahan Hindia Belanda. Daftar bahwa kita bikin lembaga pendidikan. Oleh karena itu kalau ada orang, kelompok-kelompok tertentu, lalu kemudian punya prasangka buruk terhadap pesantren, pesantren sebagai sarang teroris lah, pesantren sebagai sarang radikalisme lah, saya sering jawab begini, Anda tidak tahu dan tidak baca sejarah. Yang mendirikan bangsa ini itu adalah kelompok santri dan kelompok ulama. Yang dibesarkan dan dihidupkan di pondok-pondok pesantren. Nah oleh karena itu Ibu dan Bapak, itu Ibrahim
Terus tidak hanya Ibrahim, Ibrahim punya istri yang juga mau untuk berkorban di jalan Allah. Saya ingin tanya, sebelumnya Nabi Ibrahim tinggal di mana sebelum ke Makkah? Mana Pak? Iran. Ada lagi? Soknya sebutan we bebas. Ciwidey, Ranca Upas, mana Bu? Palestina. Kebayang nggak? Hajar itu diajak jalan sampai ke Makkah. Makkah dulu namanya bukan Makkah, namanya Al-Bakkah. Al-Bakkah itu merepresentasikan sebuah kawasan yang tandus kering kerontang. Dan mohon maaf, dulu yang namanya Makkah itu bukan pusat peradaban. Nggak ada orang yang tinggal di situ. Cek bahasa preman mah tempat jin buang anak gitu. Kenapa? Karena ciri peradaban dunia itu dicirikan dengan adanya sumber mata air. Kenapa kota-kota di Timur Tengah itu ada di pinggir sungai? Misalkan di Mesir. Mana pusat peradabannya? Di pinggir-pinggir sungai Nil. Kerajaan-kerajaan di Indonesia, di mana pusatnya? Di pinggir-pinggir sungai. Kita harus belajar sejarah kebudayaan. Makkah itu tidak di pinggir sungai, jauh dari laut, tempatnya tandus kering kerontang. Siti Hajar diajak main ke situ dan luar biasa, setelah itu ditinggalin sama Ibrahim. Saya mau tanya, Siti Hajar waktu itu nolak nggak? Jadi saya dalam bahasa sederhana itu sebetulnya ada penolakan halus ya, yang digambarkan dengan bentuk pertanyaan. Kan pertama Siti Hajar teh naroski ka Nabi Ibrahim. Pak kunaon abdi dikantunkeun di dieu. Diwaler teu? 2 kali dengan pertanyaan yang sama. Yang ketiga baru ditanya, apakah engkau meninggalkan aku di tempat ini karena perintah Allah? Nabi Ibrahim cuma menjawab na'am. Setelah itu Siti Hajar nggak nanya apapun. Sok ibu dikantunkeun ku caroge. Tidak di tempat yang tandus kering kerontang. Ibu dicanak ti dieu ka Malangbong. Di Malangbong ibu teh dikantunkeun we. Kinten-kinten ibu kumaha? Ngadat, Bu. Padahal kartu debit di ibu keneh. Nah, karena memang Bu, kalau sekarang ada suami ibu yang melakukan hal yang sama dengan Ibrahim, eta mah ngamodus. Dan moal ayah yang diberikan ujian yang sama, nggak bakalan ada. Nabi Ibrahim meninggalkan, dan kerennya Siti Hajar apa? Kerennya Siti Hajar itu bukan soal sabar saja. Tapi Siti Hajar sebagai seorang istri, sebagai single mother, dia bisa mendidik anaknya sehingga Ismail bisa sesoleh itu. Sokari Ismail diurus teku bapana. Kan bapana mah angkat deh. Kemudian tiba-tiba datang lagi ketika Nabi Ismail sudah berusia remaja. Terus pas datang terek mencit. Dan uniknya Nabi Ismail ikhlas. Saya mau tanya, kenapa Nabi Ismail ikhlas? Anak soleh. Terus apa lagi? Didikan orang tuanya baik. Apa lagi? Nih, motivasi terbesar kenapa Nabi Ismail mau disembelih oleh Ibrahim cuma satu. Pengen mempermudah jalan ayahnya masuk ke surga. Sok budak urang ditakdirkan gitu. Jang, cek Allah ujang teh kudu dipencit, cek budak teh lain emak we nu geus kolot. Siapa yang kemudian mengikat Nabi Ismail? Ibrahim. Tapi siapa yang minta? Ismail. Ismail teh kieu ka bapana teh, Pak, bapak teh tos sepuh. Engke saupamina abdi dipencit ku bapak, abdi teh bakal meronta-ronta. Daripada bapak kesulitan, tolong ikat saya agar bapak mudah melakukan pengorbanan ini. Kenapa bisa sesoleh itu? Karena ada Hajar. Oleh karena itu saya minta ibu-ibu di tempat ini jadi Hajar. Apa ciri Hajar? Al-madrasatun ula.
Ibu teh madrasah utama bagi anak-anaknya. Dan yang terakhir, keluarga ini jadi keluarga yang dirindukan surga karena punya anak yang namanya Ismail, yang solehnya luar biasa. Gimana caranya kita punya anak soleh? Saya singkat saja dengan 3T. 1 tarbiyah, 2 taklim, 3 takdim. Tarbiyah itu artinya ibu dan bapak memaksimalisasi seluruh potensi yang ada pada diri anak ibu dan bapak. Taklim itu transfer of knowledge, transferlah ilmu pengetahuan pada diri anak-anak kita. Anaknya Kang Salman kita doakan, mulai beberapa pekan yang lalu itu sudah mondok. Mondoknya di tempat yang sama dengan anak saya mondok. Di Husnul Khotimah di Kuningan. Jauh. Saya cukup yakin bahwa anaknya, bahwa ibuna, bahwa bapaknya terpisah beberapa hari pertama mah cerik ya teteh. Anak saya sendiri baru berangkat tadi pukul 8. Kenapa disekolahin? Agar terjadi transfer of knowledge, transfer ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, kalau anak pengen baik, takdim, bikin anak-anak kita itu beradab. Apa adabnya itu? Kalau makan, minum sambil duduk. Makan, minum pakai tangan kanan. Masuk WC pakai kaki. Cung di dia ke WC pakai kaki kiri. Sok ngacung. Mana hebatnya? Ke WC pakai kaki kiri. Jantan di WC teh jeng-jelengnya. Ke WC itu pakai kaki kiri terlebih dahulu. Keluar pakai kaki kanan terlebih dahulu. Itu sunnah. Kalau anak mau masuk ruang bapak dan ibu harus mengetuk pintu atau mengucapkan salam. Osok. Itu takdim. Kalau lewat orang banyak kita bilang punten. Jadi kalau saya tadi jalan kemudian saya bilang punten, itu bukan hanya sekedar karena saya orang Sunda, tapi karena saya sebagai seorang muslim. Jadi jangan dikira punten itu tidak berpahala. Punten itu berpahala. Keun we Bu bade diwaler bade henteu sanes urusan urang. Ya, nah itu. Jadi ibu dan bapak itulah Dzulhijjah. Mudah-mudahan di bulan Dzulhijjah ini kita diberikan kemampuan atau di tahun depan untuk berhaji, untuk berkurban, dan kita di bulan ini pun mari kita memperbaiki kualitas keluarga kita. Baik ibu dan bapak, saya kira itu yang bisa disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, dan saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kebetulan sudah pukul 11. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari ibu-ibu diutamakan yang dari dalam aja, kemudian bapak-bapak satu yang dari dalam aja. Ibu mangga yang pertama. Oh ya. Baik, Bu, cara kita mengucapkan terima kasih itu sebetulnya cukup dengan hatur nuhun. Tapi kalau kemudian kita mau pakai doa, maka doanya salah satunya adalah jazakumullahu khairan. Dulu kita sering pakai jazakumullahu khairan katsira atau jazakumullahu ahsanal jaza. Tapi kalau kita baca teks hadisnya, ternyata bacaannya itu cukup jazakumullahu khairan titik. Tidak pakai kasiron, tidak pakai jaza. Tapi lalu kemudian ada pertanyaan juga, Ustadz kumaha lamun tetap nganggo eta sing emut doa mate aya nu bid'ah. Selama doa itu adalah doa yang baik, boleh.
Jadi mohon maaf ya kalau ada orang bilang gini, Ustaz hatur nuhunnya jazakumullahu khairan kasiro. Terus ibu teke ih eta bid'ah nanaonan make kasiro. Selama maknanya bagus doa itu jadi boleh. Sama dengan doa buka saum. Doa buka saum teh kumaha? Dahaba doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Gimana kalau dengan Allahumma lakasumtu? Doanya tidak jadi bid'ah dan tetap baik. Tapi kalau dibanding dan dilihat hadisnya maka kita pakai dahaba doma'u gitu ya. Contoh lain, ibu sok nganggo bahasa sunat teu ngadoa. Osok kan? Karena ada beberapa doa yang waktu zaman Nabi teu aya. Contoh doa kapepet mayar hutang. Doa kapepet kedah mayar SPP. Aya teu doa na zaman Nabi? Teu aya. Ibu kenging teu mangloh kieu. Nun Gusti abdi teh kedah mayar SPP kangopun anak mugia dirizkian kenging teu? Bid'ah teu? Tah kitu nya Bu, atur nuhun. Silakan. Baik, nah ini juga perlu diluruskan ya. Saya nggak ngerti ada sebagian pembimbing haji yang suka nakut-nakutin jamaah. Satu, kadenya Pak Bu, upami di Indonesia anak ieu, di Arab nate osok gitu. Sehingga, mohon maaf nih, sehingga ketika kemarin saya memberikan kuesioner untuk memberikan kritik terhadap Kementerian Agama terkait penyelenggaraan ibadah haji, itu nggak ada yang kritik. Kalau tahun kemarin mungkin wajar karena yang berangkat sepertiganya. Tahun ini kan terjadi kelangkaan bis yang datang ke Muzdalifah. Tapi ketika saya tanya ke jamaah, kumaha kamari? Eta jawabannya teh sami. Alhamdulillah lancar, biasa-biasa wae. Kenapa sebagian orang akhirnya mohon maaf sekali jadi bohong? Dulu pernah pengantaran catering ke Arafah terlambat. Terus saya tanya, Bu, kemarin terlambat nggak? Semuanya jawab enggak. Bahkan ngobrol ke, abdi manya batur mah memang terlambat, anu abdi mante ujug-ujug ayak mamen meti rencangan manis seueur. Kenapa? Karena takut. Takut apa? Lamun disebutkeun teu mawa, makanannya terlambat, akhirnya cek tatanganna teh kieu da wajar sih eta mah koret di pagar sihna ge. Saya mau tanya, yaumul hisab itu di mana? Di akhirat. Di tanah suci bukan? Bukan. Dan ibu tahu kalimat pembimbing yang semacam itu yang membuat orang-orang yang pernah melakukan dosa sieun berangkat ibadah haji. Ada orang kan Bu, mohon maaf ya, sejak usia remaja sampai usia 50 tahunan maksiat wae, nyeri hate batur. Ngadoliman batur, nonyokan batur. Sebagian orang ada yang menusuk orang lain. Terus mau haji, cek pembimbing haji nanti kieu. Sing ingetnya, naon wae anu dilakonan di Indonesia, engke bakal tumiba di Mekah. Kira-kira si eta dayekeun teh ibadah haji. Mung aing kumaha lamun ditusuk di ditu. Contoh, lempar jumroh. Engke teh cenah anu sok maledog bakal ka baledog. Saya sampaikan gimana mungkin teu ka baledog. Orang ribuan, ada yang di depan, ada yang di belakang. Yang di depannya lebih tinggi ketimbang yang di belakang. Anu penek ieu ngabenturkeun eta leuwih jangkung. Keuna kana mastakana wajar teu? Wajar. Ieu mau langsung ngobrol kieu. Si eta apal teu kunaon kabentur. Da di dituna di pagar sihna eta teh osok nengoran batur. Enggak. Ya. Jadi saya pengen kita itu ngajarin bener sama jamaah haji atau umroh. Termasuk ini yang terakhir nih. Saya nggak ngerti kenapa Islam itu ngajarin kita untuk toleran, tapi di beberapa pembimbing haji itu kadang selalu menstigma orang-orang Afrika itu sebagai orang bodoh dan tidak beradab. Tapi kan kakudu kieu atuh pembimbing umroh teh.
Bapak Ibu kadenya engke di Masjidil Haram atanapi di Masjid Nabawi upami aya nu kulitna hideung eta mah osok ngajejekan mastakan. Eta mah cenah osok nigrigan urang. Akhirnya apa? Akhirnya haji yang harusnya jadi muktamar umat Islam, jadi tempat bersatunya umat Islam, jadi enggak. Keur lempang ka dieu aya nu hideung ti ditu ujug-ujug minggir. Hari-hari cenah aya nu hideung. Padahal enggak. Kan kita diajarin inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Perbedaan itu bukan sesuatu yang harus membuat kita membenci orang yang berbeda, justru perbedaan itu harus mendorong kita untuk berta'aruf dengan orang lain. Makanya kalau saya ditakdirkan berangkat haji atau umroh, saya mah suka gini. Kemarin kebetulan berumroh dengan seluruh keluarga, saya, istri, dan 4 anak saya. Anak saya ngobrol gini, papa kata temen teteh ya, katanya orang itu mah suka nggak sopan ya. Saya bilang enggak. Urang Bandung gitu harideung, aya teu nu teu sopan? Aya, biasa. Nu ceuleupeng aya teu? Aya. Anu belehem aya teu? Aya. Saya bilang tenang. Dan ketika saya tiba di Makkah, saya sengaja memilih wilayah yang banyak kulit hitamnya agar anak saya belajar. Setelah itu anak saya bilang gini, papa enggak, gening yang hitam juga baik dah. Nah oleh karena itu inilah ya, jadi jamaah itu jangan suka ditakut-takutin ya. Saya termasuk ustadz yang kalau ngajar tara nyingsienan jamaah. Yeuh, jamaah teh di rumah teh kan sudah banyak masalah ya. Datang ke pengajian disingsieuna, beuki we datang ke imah teh rudet eta teh. Makanya kalau ngaji itu sok ulah sok nyingsieuna. Kalebet punten di dia para ustazah ya. Ngajarin tajwid teh udah bilang gini, sing emutnya punya pami maca Quran, makhorijul hurufna teleres. Engke maknana janten lepat. Upami maknana janten lepat, eta teh janten dosa. Saya mau tanya, kalau cara ngajarnya seperti itu, orang yang gak bisa baca Quran, mendingan diajar, mending henteu. Mending henteu. Sabab lamun diajar bakal ngumpulkan dosa. Kenapa gak gini? Bu, hayu urang ngaos. Ibu lepat ge teu naon, da Allah mah maha uninga. Ibu teh nuju ikhtiar. Itulah dakwah, ya. Saya kira itu cukup 2. Baik, itu saja. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.